Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Muhammad Atiq Fahmi hafizahullah ta'ala, dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita tercinta Abuya Ar-Razi hafizahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima al-ummah al-islamiyah, khususan umat Indonesia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyirat tullab wa talibat wal asatidah wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir sedikit melontarkan 1-2 kalimat seperti adat guru-guru kita, sebelum mereka menyampaikan ilmu mereka menyambungkan dulu sanad mereka kepada guru-guru mereka, yaitu ini juga dikenal dan Abuya Ar-Razi juga sangat tahu, namanya musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang tersambung sanadnya dengan guru yang pertama kali ditemui dan pertama kali yang didengar dari guru tersebut, yaitu hadis al-awwaliyah. Al-Fakir mengambil sanad hadis al-awwaliyah. Alhamdulillah, saya dengar langsung dari guru saya, yaitu Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, wa huwa hadis awwalu ma sami'tuhu minhu. Pertama kali hadis yang saya dengar, nanti hadisnya kita bacakan. Wa huwa ay Abuya Sayyid Ahmad mendengar juga hadis ini dari ayahnya plus gurunya, yaitu Abuya Al-Muhaddits Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani, dan itu juga yang pertama kali beliau dengar dari gurunya. Begitu juga Abuya Sayyid Muhammad mendengar hadis ini pertama kali dari ayahnya dan juga gurunya, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dan dari gurunya Sayyid Muhammad Hasan Al-Mashhad. Nyambung sanad ini kepada Al-Imam Al-Amir Al-Kabir. Ini sanad yang paling saya banggakan, karena sanad ini adalah sanad guru saya, penyebab hidayat saya, penyebab saya kenal kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah, ketika Al-Fakir di kota Mekah Al-Mukarramah juga bertemu dengan beberapa ulama besar dari dunia, dari negara-negara yang lain, termasuk juga sanad yang paling saya banggakan, yaitu Al-Fakir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu 1-3 kali atau 4 kali tidak salah dengan musnidud dunya, hafizu sahih al-Bukhari wal kutub sittah, As-Sayyid Al-Muhaddits Al-Mufassir Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'id Al-Kattani, Muhadditsul Iskandariyah. Beliau ini tinggal di kota Iskandariyah, ya, dan beliau juga menijazahkan kepada saya sanad ini, ya, atau hadis yang pertama kali beliau dengar dari gurunya. Gurunya juga banyak, termasuk
ayah beliau sendiri, yaitu As-Sayyid Ibrahim, yang mana Sayyid Ibrahim ini gurunya adalah As-Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghimari, ya, sanadnya yang sangat terkenal yaitu Al-Bahrul Amid. Dan juga Sayyid Muhammad Al-Kattani ini mendengar hadis ini, sanadnya nyambung kepada Syekh Yasin Al-Fadani yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi dengan dua sanad ini, sanad yang Al-Fakir sangat banggakan, nyambung sanad mereka ke atas sampai ke Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, wa fi qiraah wa fi riwayah yarhamhumur rahman, afwan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum, wa fi riwayah yarhamkum, ada riwayah lain yarhamakum. Ini semua diterangkan oleh Abuya di dalam kitabnya At-Tali'us Sa'id, yarhamukum man fis sama. Ya, ini hadis musalsal bil awwaliyah, ajaznakum at-talib. Jelas ya kalau saya tidak pantas untuk menijazahkan Abuya Ar-Razi dan juga Kiai Muhammad Atiq Fahmi, tapi santri ya saya ijazahkan dengan sanad ini seperti yang saya diijazahkan oleh guru-guru saya. Qulu qabilna, katakan qabilna. Ma'asyiral hadirin at-talibin wa talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tidak mau panjang lebar, tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Abuya Ar-Razi tentang pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita mempunyai sanad ilmu. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ini bukan hadis, tapi perkataan ini mansub kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin, ya. Beliau mengatakan ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Yang kalian pelajari di pondok pesantren adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama tersebut. Banyak sekarang ulama sesat, banyak sekarang ya ulama bukan mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi malah menjauhkan umat dari Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi yang dikatakan juga oleh Abuya Ar-Razi, ada orang yang mengatakan kalau sahabat bertentangan dengan Nabi, tinggalkan sahabat, ikuti Nabi. Itu kalimatul haq urida biha al-batil. Itu perkataan benar, perkataannya. Kalau sahabat bertentangan sama Nabi, ya jelas kita ikut Nabi, kan begitu. Cuman yang dimaksud oleh yang berbicara bukan seperti ini. Yang dimaksud oleh al-mutakallim bukan untuk mengajari kita ikuti Nabi, bukan, tapi mereka mau menghina atau mengurangi daripada maqamus suhbah, daripada kedudukan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wali saja, ulama, orang yang dekat dengan Allah saja dari umat ini tidak mungkin bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, ya, semua sunnah Nabi itu sudah aku lakukan kecuali satu. Ya, ini kalau tidak salah Ahmad bin Hanbal, kecuali satu. Murid-muridnya bingung, apa wahai imam satu ini? Saronian, berarti sampai-sampai antum tidak bisa melakukannya. Apa kata beliau? Yang satu ini aku tidak bisa lakukan, cuman aku tidak punya putri yang bernama Fatimah hingga aku bisa nikahkan dengan laki-laki pemuda yang bernama Ali. Cuman itu baik. Jadi yang tidak bisa beliau lakukan, ya beliau tidak mempunyai putri. Anak itu kan dari Allah, tidak bisa kita ngadu-ngadu nak usaha semak mano, beda bakal punya anak.
Paham bahasa Palembang ya? Anak orang Palembang, Ustaz, orang Palembang. Kalil. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, aku tidak punya putri yang bernama Fatimah, sehingga aku bisa nikahkan dengan pemuda yang bernama Ali bin yang bernama Ali. Karena Nabi punya putri Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ahmad, cuman itu saja yang tidak bisa aku lakukan. Yang lain ya sudah aku lakukan. Beliau ini hafal semua hadis, makanya lakopnya di dalam ilmu hadis Amirul Mukminin fil hadis. Bukan Amirul Mukminin fil siyasah atau fil khilafah, bukan. Tapi Amirul Mukminin fil hadis. Apal semua hadis. Semua sunnah Nabi dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Habib Abdullah Qutbul Irsyad wal Ibad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga begitu. Semua sunnah Nabi beliau telah lakukan. Kata beliau kecuali rambut panjang, karena waktu itu rambut panjang di kota Yaman, ya, negara Yaman atau kota Tarim dan sekitarnya syiar daripada ahlul bid'ah, syiar daripada orang yang sesat. Jadi kata beliau, aku tidak bisa memanjangkan rambut, takut nanti ada fitnah. Tapi kata murid-muridnya, ketika beliau meninggal rambut beliau panjang. Artinya di akhir hayatnya rambut panjang pun dipanjangkan oleh beliau untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama-ulama yang jauh dari Nabi, masanya, waktunya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin mereka itu bertentangan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, suatu hari jalan dengan ontanya di jalan Madinah. Di satu tempat Abdullah bin Umar membelokkan kendaraannya, dibelokkan kendaraannya. Setelah itu jalan lagi lurus. Ditanya sama murid-muridnya, ada apa? Wahai Abdullah, ya, guruku, kok dibelokkan tadi ontanya? Apa kata Abdullah bin Umar? Aku pernah melihat Nabi membelokkan ontanya di tempat ini. Hikmahnya tidak tahu. Cuman aku pernah melihat Nabi membelokkan ontanya di tempat ini. Maka ketika setiap aku jalan di tempat ini, ontaku pun aku belokkan. Kenapa? Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat, sebagian ulama tidak mau memakan semangka. Kenapa? Karena aku tidak tahu bagaimana cara Nabi memakan bitih itu. Ya. Walaupun bitih itu khilaf ulama. Apa yang dimaksud dengan bitih ketika ada di dalam hadis, ya, atau yang ada di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang merah? Apakah yang kuning? Apa bitih yang lain? Wallahu a'lam. Al-muhim bitih pernah dimakan sama Nabi. Cuman cara Nabi memakannya aku tidak tahu, maka aku tidak mau makan semangka. Sampai segitunya mereka mengikuti jejak besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkataan betul, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang batil. Kalau sahabat bertentangan dengan Nabi, jangan ikuti sahabat, ikuti Nabi. Betul. Tapi tidak mungkin sahabat bertentangan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya para santri yang tercinta, inilah pentingnya sanad ilmu. Alhamdulillah ya, 1000 kali kalian wajib mengucapkan Alhamdulillah, karena kalian berada di pondok pesantren, guru yang jelas siapa gurunya, sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jadi ketika kita mengajar, ketika kalian keluar berdakwah ke tempat lain, ditanya siapa gurumu? Oh, guruku fulan, Kiai Muhammad Atiq Fahmi. Gurunya siapa? Oh, beliau mengambil dari Al-Habib Abdullah Bahrun, Rais Jami' Al-Ahqaf. Gurunya siapa? Gurunya atas lagi, siapa lagi? Terus di atas lagi sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kalian tidak mempunyai tadi nasab yang jelas, ini kata Abu Yarazi, bukan anak, tidak mempunyai nasab yang jelas, tapi alhamdulillah kalian mempunyai sanad ilmu yang jelas. Jangan rugi dua kali.
sudah tidak punya nasab yang jelas, tidak punya juga sanad ilmu yang jelas. Itu berarti rugi dua kali. Alhamdulillah ya, kalian punya sanad ilmu yang jelas yang nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya sanad, itu juga pentingnya menuntut ilmu di pondok pesantren. Sering Al-Fakir dengar, tidak usah jauh-jauh di kota Palembang sendiri. Buat apa mondok pesantren? Sekarang ilmu di YouTube ada, di Google ada, Google juga syekh, Google juga ustad. Apapun kita tulis di Google metu kalau langsung keluar. Di YouTube mau apa saja langsung ada. Ya sudah, kata orang tadi itu, tidak perlu nuntut ilmu di pondok pesantren. Ngapain lama-lama? Makan tidak lemak, tidur dibatasi, habis itu ada kerja bakti, tidak bisa kemana-mana. Itu orang yang tidak paham sejarah atau tidak paham agama. Katakan kepada orang tadi, sahabat itu tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad hidup. Itu asal usul daripada pondok pesantren. Sahabat as-suhbah tidak hanya mengambil ilmu dari Nabi, tidak, tapi mempraktekkan atau memperhatikan, melihat gerak-gerik Nabi Muhammad selama 24 jam, selama 23 tahun. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu semenjak beliau Islam tidak pernah beliau meninggalkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ketika Nabi Muhammad meninggal, baru mereka kelihatan bintangnya. Dari mana itu semua? Dari as-suhbah. Jadi kalau kita baca di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, murid itu harus ada suhbah dengan gurunya, harus ada mulazim, harus apa? Harus ada waktu yang dia habiskan bersama gurunya. Untuk apa? Untuk mempelajari kitab, bukan hanya itu. Wahai santri, jadi kalau kalian di sini cuman mau belajar kitab saja, itu salah. Tapi pelajari ada yang lebih dari tinggi dari kita. Yaitu apa? Sering guru saya Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki mengatakan, yaitu ada namanya ad-dzauq. Ad-dzauq, al-adab itu lebih dari kitab. Al-adab lebih dari ilmu. Dari mana kita ambil adab? Dari gerak-gerik guru kita. Perhatikan gerak-gerik Kiai Fahmi. Dari A sampai Z, ikuti semua. Beliau alim, ikuti alim. Ya, misalkan istrinya lebih dari satu, misalkan, kalau berani, ikuti juga. Kalau berani, gitu. Misalkan. Jadi semua gerak-gerik guru kita harus kita ikuti. Ya, 24 jam sahabat itu mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu fungsi daripada kita mondok pesantren, biar sanad kita nyambung, juga biar kita belajar adab sebelum kita belajar kitab. Karena kalau cuman kitab, cuman alim, tidak punya adab, hatinya tidak terdidik, maka Anda sama saja dengan setan. Iblis, setan itu alim. Makhluk Allah yang paling alim adalah iblis. Lebih alim dari malaikat tapi tidak punya adab, akhirnya matrud min hadratillah, diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya adab, ketika diperintahkan tidak mau, tekak. Itu kan berarti tidak punya adab. Namun malaikat yang ilmunya di bawah daripada iblis, jauh, cuman punya adab, ketika diperintahkan sama Allah untuk sujud ta'zim kepada Nabi Adam, ya malaikat tadi sujud, ya yuqarrab huwa min hadratillah, didekatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu fungsi kita belajar di pondok pesantren, fungsi punya sanad ilmu yang jelas, biar yang kita pelajari jelas, nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi harus kita syukuri, antum sekalian wajib syukuri ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ucapkan alhamdulillah ya Allah, karena telah menjadikan kami murid daripada Kiai Fahmi Muhammad Atiq hafizahullahu ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.